Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang ulama besar pada zamannya, yaitu Syekh Muhammad Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama yang sangat produktif, al-alim, al-alamah, dan sangat produktif di zamannya. Begitu banyak syarah-syarah yang beliau karang yang mensyarahi, menjelaskan tentang kitab-kitab yang terdahulu. Nah, dari sekian banyak kitab syarah beliau adalah syarah Qawmi Utuyan, yang mana kitab syarah Qawmi Utuyan ini mensyarahi manzumah yang bernama Syu'abul Iman, karya dari Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Qawshani Al-Malibari. Tepatnya di dalam nazam yang ke-7 di dalam kitab Syu'abul Iman ini ada penjelasan yang berkenaan tentang diri kita nanti di dalam akhirat. Oleh beliau nazim Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qawshani Al-Malibari, beliau mengatakan, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa inna marji'a kafirin li jahannamu. Dan sesungguhnya tempat kembali bagi mereka orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, endingnya adalah mereka nanti akan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sesungguhnya tempat kembali bagi mereka orang-orang kafir adalah ke jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya tentang hal ini merupakan syu'abut tasi'ah, syu'batut tasi'ah, atau cabang keimanan kita yang ke-9, yang perlu kita imani, yang perlu kita percayai, yang perlu kita yakini, bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan darul khulud, merupakan negeri kelanggengan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin. Monggo para pemirsa sekalian yang mempunyai kitab Qawmi Utuyan dibuka halaman 5, bait nazam yang ke-7. Kita sama-sama menyimak dan saya hanya menginterview kembali, mengingatkan kembali tentang intisari satu bait nazam tersebut. Bahwasanya tempat kembalinya orang Islam, orang iman adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian siapakah yang dikatakan sebagai orang Islam? Tentu kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan orang Islam adalah man mata alal Islam wa in taqaddama minhu kufrun. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa Islam dalam dirinya, walaupun seandainya sebelumnya dia itu orang yang non-muslim sekalipun, orang yang kafir sekalipun, tetapi kemudian di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dirinya, kemudian orang tersebut husnul khatimah. Karena kita tahu juga tentang hal ini bahwa innamal umuru bi khawatimiha, bahwa segala perkara itu tergantung akhirannya. Jadi kalau akhirannya Islam, insya Allah dan sudah pasti dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian masuk di dalam definisi orang Islam adalah al-usatu minal mu'minin, adalah orang-orang yang durhaka dari golongan orang-orang yang Islam. Jadi dia itu sebenarnya ya orang Islam, tetapi
pernah melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya pula orang yang seperti ini pada saatnya nanti juga tempat tinggalnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seandainya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah sekalipun, maka ketika mereka sudah masuk di dalam nerakanya Allah, maka pada saatnya setelah impas dosa kesalahan dengan siksaan yang dia terima, maka kemudian dia akan dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan di dalam kitab Qami Utuhyan ini dijelaskan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, bal la yadumu 'adzabuhum fiha muddata baqaihim li'annahum yamutuna ba'da dzukhuli bi lahdhatin ma ya'lamullahu miqdaraha fala yahyauna hatta yakhruju minha. Bahwa orang uswatul mukminin, orang-orang yang berdosa dari golongan orang-orang yang Islam, ketika mereka karena dosanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka ketika mereka sudah merasakan azab di dalam neraka, maka setelah itu mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terus-menerus merasakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang dimasukkan dengan kematian mereka di dalam neraka itu adalah annahum yufqiduna isasa alamil azab la annahum yamutuna mautan haqiqiyan bi khurujir ruh. Yang dimasukkan mereka mati di dalam neraka itu artinya adalah mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok mati secara mati hakikiyah, rohnya hilang, itu bukan. Itu yang harus kita pahami. Lalu kemudian tentang ayat, jadi sebenarnya ini keterangan tidak kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Al-A'la, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya, bahwa di dalam neraka itu siksaannya adalah la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka tersebut saking merasakan azab yang luar biasa. Nah, yang dimasukkan di situ kalau kita telisik, kalau kita perhatikan dengan baik di dalam tafsir-tafsir, contohnya di dalam kitab tafsir Jalalain, di situ al-ashqa ditafsiri adalah al-kafir. Jadi yang merasakan azab di dalam neraka, mereka tidak mati, tidak hidup, itu adalah khusus untuk mereka orang-orang kafir. Sekali lagi, untuk orang Islam tidak seperti itu. Nah, ini merupakan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah maksud daripada kita percaya bi anna jahannam, iman bi anna jahannam, bahwa orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam jahanam. Maksudnya jahanam di sini adalah keseluruhan nama-nama neraka. Nah, siapakah mereka orang-orang kafir yang masuk ke dalam jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tahu orang kafir adalah man mata 'alal kufri wa in asyatu la umrihi 'alal iman. Orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun seumur hidup sebelum dia mati dia Islam, dia orang yang beriman, tetapi kemudian naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah, kemudian mati 'alal kufri, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dijelaskan di sini oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani adalah anak orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan masih tifl, masih anak-anak, belum akil balik, maka mereka ini tidak masuk di dalam kategori orang-orang kafir. Artinya adalah balhum fil jannah. Anak-anak orang kafir tersebut ketika mereka mati dalam keadaan belum balik, maka mereka nantinya juga berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut al-sahih, menurut qaul yang sahih. Ya, karena tentu ya mereka itu belum mukallaf.
belum ditaklif, belum dibebani untuk melaksanakan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena belum taklif maka mereka juga akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu kita pahami para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang target oleh Allah Subhanahu wa taala dalam definisi orang-orang mukallaf itu baik yang muslim maupun yang kafir, yang nantinya akan mendapatkan surga bagi yang beriman, mendapatkan neraka bagi yang tidak beriman atau yang kafir, itu meliputi manusia dan jin. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi dari golongan manusia dan jin. Artinya dari jenis jin, kalau mereka beriman maka yusabuna bil jannah, mereka akan diberi pahala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga, dan sebaliknya kalau mereka kafir juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang bisa kami sampaikan di dalam pokok pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini adalah, ya, titik poin yang bisa saya review kembali adalah orang Islam kalau karena dosanya kemudian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, ini karena sifat Rahman Rahimnya Allah, maka orang yang di dalam neraka tersebut dari golongan kaum muslimin, maka dia hanya merasakan azab pada awalnya, lalu setelah itu kemudian seolah-olah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, ini jangan membuat diri kita kemudian berpikir, ya sudah, nanti kita yang penting ada keimanan dalam diri kita, dosa-dosa nggak apa-apa, lawang nanti ujung-ujungnya juga masuk ke dalam surga. Jangan pernah merasa seperti itu, karena tentu azab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini juga sangat-sangatlah pedih, sangat-sangatlah menyakitkan, sehingga seharusnya kita juga harus ala jahdikum, atas sekuat tenaga kita berusaha untuk harobu, berusaha untuk melarikan diri, menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita kenal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di dalam akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para imam, bersama dengan orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.